Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penulis itu kan sering ya ngasih rekomendasi kalau ganti oli itu jangan pakai kilometer, tapi berdasarkan kasar halus suara mesin. Ya kita pakai yang realistis lah ya. Penulis berasumsi bahwa pendengaran masih normal, enggak kena gara-gara knalpot racing jadi sulit membedakan suara, enggak ya. Tapi ya ilustrasinya pakai helm gini masih bisa mendengar suara motor di depan. Apalagi kalau kacanya dibuka bisa dengar suara motor lain. Jadi asumsinya seperti itu. Jadi kasar halus suara mesin itu memang susah kalau misalnya kita nggak menggunakan pedoman kendaraan lain. Karena ya standar orang, manusia itu makhluk yang mudah beradaptasi. Kalau sudah kebiasaan dengar suara gitu ya, bisa aja ukuran levelnya jadi berubah. Oleh karena itu kayak profesional gitu, sering ada istilahnya profesional bidang musik, sering ada istilahnya melatih melatih nada, selalu menyesuaikan nada, karena ya itu manusia itu makhluk yang mudah beradaptasi. Mungkin yang sangat-sangat terlatih gitu mungkin bisa membedakan, kalau ya kebanyakan orang ya tidak. Oleh karena itu kita pakai referensi kendaraan lain. Jadi penulis ini mungkin sering yang memperdengarkan suara asak-asak gitu ya. Suara mesin penulis asak-asak sering ya. Dan itu sering jadi acuan penulis untuk ganti oli. Tapi ya sebenarnya penulis itu membandingkan dengan motor lain juga. Jadi asak-asak suara motor itu baru penulis anggap serius ketika suaranya sudah sama dengan asak-asaknya motor lain. Jadi penulis membandingkan dengan motor ya manapun lah ya, banyak contoh di jalan. Karena ya sekarang ini kualitas oli motor itu turun ya. Suara motor itu cenderung kasar-kasar sekarang. Jadi kayak depan ini masih termasuk halus ya, tapi ya ini sudah kasar. Zaman dulu nggak ada ya suara kayak gini itu dibiarkan. Zaman dulu suara kayak gitu wah harus dibongkar mesin, itu penilaian mekanik zaman dulu gitu. Kalau sekarang sudah enggak, mau hancur nggak apa-apa mas, olinya itu bagus itu. Sudah hitam olinya, hitam bagus itu. Olinya habis, itu habisnya bagus itu. Ada yang standar masyarakat terhadap kualitas mesin atau kasar mesin itu berubah. Tapi ya itu jadi bisa sebagai acuan oli. Sekarang kan penulis sudah nggak pakai campuran minyak goreng lagi, karena memang uji-uji oli.
Tapi selagi pakai campuran minyak goreng, bahkan suara asak-asak pun itu jarang sekali terdengar ya. Sehingga kadang penulis itu ganti oli terlalu cepat karena harus merasa kasar, tapi pas begitu ganti oli berikutnya, aduh, wah malah lebih kasar dalam kondisi barunya. Sudah beberapa kali penulis mengalami seperti itu. Kayak contohnya waktu penulis drain oli Castrol GPS itu di berapa? 1900 km. Penulis pikir itu suaranya wis kasar ya, tapi ternyata setelah ganti oli apa ya itu lupa. Ternyata lebih kasar lagi. Suara mesin apa? Bisa lebih kasar daripada oli yang 1900 km. Tahu gitu nggak tak ganti itu, mungkin tak teruskan sampai 2000, 3000 mungkin ya. Emang. Tapi ya pertimbangan lain sih, karena penulis ingin coba oli ya, masih banyak antrian oli yang perlu penulis coba. Tapi ya jadi catatan penulis lah. Jadi suara kasar ya, penulis bandingkan antara asak-asak motor penulis ini dengan motor lain. Lebih apa namanya, lebih pas lagi kalau misalnya motornya pas bareng nyalip mobil. Jadi kan bodi mobil itu jadi pantulan, atau misalnya ini ibu ini ya apa bareng pinggir jalan, ini juga bisa jadi patokan untuk membedakan suara mesin kita dengan motor lain. Soalnya kadang kan kalau motor kita sendiri itu kehalang badan atau kehalang ya misalnya halangannya lah. Sementara motor lain kan dari mesin bisa langsung ke arah kita, jadi kadang itu juga mempengaruhi. Sehingga biasanya kalau penulis membandingkan kasar, penulis bandingkan juga dengan pantulan di kendaraan lain. Wes. Penulis lagi pakai oli apa namanya, wah lambat ya. Faktor lain ya, kalau misalnya suara mesin sudah sama, penulis juga lihat juga dari licin halus mesin. Licin halus mesin itu seringnya bisa dilihat kalau kita lepas gas. Jadi kalau oli licin, kita lepas gas nggak langsung turun gitu ya RPM-nya, jadi nggak langsung nyet gitu ya, tapi ada gitu ya. Mungkin bisa dengan engine brake, tapi engine brake itu hanya kalau olinya benar-benar licin. Jadi oli yang ada aditifnya itu bisa membuat engine brake berkurang, tapi nggak semua oli seperti itu. Nah, ada juga sebaliknya, oli yang membuat mesin jadi kayak macet gitu, terhambat. Nah, untuk mesin yang bikin performa terhambat gini, ketika kita lepas gas, RPM langsung turun. Agak susah ya jelaskannya ya, soalnya rame sekitar.
Tapi biasanya kalau kita gas RPM rendah ya, yang nggak sampai bikin ban berputar. Ini kita bicara di motor matic ya. Jadi putar gas tapi nggak sampai bikin ban belakang berputar, itu RPM-nya itu jadi turun, nggak cepet. Tapi kalau misalnya bikin macet, turunnya cepet. Tapi kalau licin nggak akan turun dengan cepat. Jadi antara digas nggak gitu ya. Nah kalau macet begitu dilepas itu susah ya. Tapi kira-kira kayak gitulah. Jadi kalau licin ya pasti di mesin juga akan terasa licin, mau di engine brake nya, mau di saat dilepas gas itu pasti licin. Ketika jalan kecepatan tinggi pun kadang bisa dirasakan, begitu dilepas gas gak langsung berkurang kecepatannya, tapi terunyur gitu ya. Tapi kalau sudah kecepatan tinggi gitu ya tergantung kebiasaan. Kalau nggak pernah jalan kecepatan tinggi ya nggak akan tahu. Jadi ya banyak hal ya, mungkin ada yang lebih sulit dicermati, seperti misalnya mesin jadi oli jadi encer, itu lebih sulit ya untuk mencermatinya, karena ya oli encer itu lebih encer itu biasanya nambah warna suara. Jadi biasanya kalau suara berisik itu dari satu bagian saja. Nah kalau olinya encer, suara itu berisik jadi muncul dari banyak bagian. Jadi jadi makin rame gitu ya. Bukan berarti lebih keras berisiknya, enggak, tapi makin rame suara mesin itu. Wah, filternya dicopot ya. Ya kira-kira kayak gitulah ya, nggak panjang-panjang. Intinya ya oli bisa dicermati dari situ. Kita bisa deteksi licin atau tidak itu dari suara, yang kedua dari respon mesin terhadap throttle. Itu ya mungkin ada kayak grup oli besar gitu ya yang ngomong, wah pakai oli yang nggak bisa pakai feeling dong, harus pakai kilometer atau jam. Para ahli itu telah merumuskan gini. Ya kalau ya terserah. Silahkan dipertimbangkan sendiri. Soalnya kalau penulis ya pengalaman coba banyak oli. Walau di motor yang sehat sekalipun oli jelek itu umurnya bisa 300 km di motor sehat. Di motor yang kalau pakai oli sip bisa 5.000 lebih. Nah beda oli bisa lebih dari 10 kali lipat masa pakainya. Apakah yang seperti itu bisa dideteksi dengan pengganti oli tiap 2000 km? Ya menurut penulis enggak ya, 2000 km itu enggak aman. Kalau ngomong oh iya kan pakai 2000 itu lebih cepat dari pabrikan, itu kan sama kayak ban ya, sama kayak kampas rem, ganti lebih cepat lebih aman. Ya enggak juga. Kalau kampas rem kan bisa jelas kelihatan lebih tipis, ban juga kembangannya wis hilang, tandanya jelas. Kalau oli dari apa? Dari warna. Belum tentu yang warnanya bening itu masih baik olinya, apalagi ketika oli sudah hitam pun dianggap masih baik sama orang-orang. Oli berkurang banyak, oh
apik iki oline ya. Jadi 2000 km itu wis anu ya, jangan dipakai lah. Kalau mau mesinnya aman, nggak ngalami masalah, jangan pakai ukuran kilometer lagi, karena ya kualitas oli beda-beda. Kalau olinya bagus sih oke, tapi kalau dapat oli-oli yang macam AM Oil, yang Malup, Eneos, Idemitsu, kalau sudah telat, wes bakal banyak habisnya. Kalau pakai oli bagus murah, ganti oli tiap 5000 km banding dengan 2000 km, dan mesin pun oke kondisinya, nggak kayak kalau pakai oli yang hitam terus-teruskan gitu loh. Kalau suatu oli pakai 1000 km aja hitam, ya jelas nggak layak lah dipakai 2000 km. Tapi yang terjadi apa? Tetap aja tuh yang mekanik itu ya, tahu olinya hitam di 1000 km terus saja sampai 2000 ya. Sekali-kali lah kalau ganti oli di bengkel resmi, dilihat lah kondisi olinya sendiri gimana. Kalau lihat kurang dari 1 liter sampai 500 sampai separuh itu warnanya hitam kelam, ya mikirlah. Kalau sudah hitam volume berkurang itu gejala berat. Tapi ya menurut penulis belajar lah untuk mengetahui efek oli ke respon mesin lah, biar tahu. Oli mesin yang masih licin itu kalau digas gak langsung turun gas sih, gak sampai gitu ya, gak sampai kecekik mesinnya. Nes susah ya jelasannya. Yang jelas dalam kondisi sekarang itu suara motor penulis nggak tercekik. Ya wes begitu aja lah ya. Agak susah soalnya jelaskannya. Tapi ya, semoga bisa belajar. Wes gitu aja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.